Adik-adik muda, kalau saya lihat kamu orang, yang pertama saya lihat masa depan Papua. Masa depan Papua bukan ada di tangan para jenderal. Masa depan Papua bukan hanya ada di tangan para pejabat. Masa depan Papua ada di tangan kalian. Genggam tangan kanan, bilang masa depan Papua di tangan saya. Hey, Papua, 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 mari kita puji Tuhan. Papua, Papua, Papua. Pas saya bilang 10, semua melompat teriak Papua dahsyat, haleluya, amin. Coba tes Papua dahsyat, haleluya. Melompat, Papua dahsyat, haleluya. Kamera dari CNN, dari Al Jazeera, dari manapun semua kumpul. 1, 2, cepat lari. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wow. Malam ini lapangan ini bukan lagi lapangan hoki. Malam ini lapangan ini penuh kemuliaan Tuhan. Amin. Adik-adik muda, kalau saya lihat kamu orang, yang pertama saya lihat masa depan Papua. Masa depan Papua bukan ada di tangan para jenderal. Masa depan Papua bukan hanya ada di tangan para pejabat. Masa depan Papua ada di tangan kalian. Genggam tangan kanan, bilang masa depan Papua di tangan saya. Saya tidak boleh berzina, saya tidak boleh pemabuk, saya tidak boleh hidup kacau-kacau, saya tidak boleh malas. Masa depan Papua di tangan saya. Mengerti? Kalau kau mabuk berarti masa depan Papua gelap. Tapi kalau kau hebat, masa depan Papua dahsyat bagi kemuliaan Tuhan. Yang pertama, kalau saya lihat orang-orang muda ini, yang pertama saya lihat masa depan Papua. Amin. Yang kedua, kalau saya lihat kalian semua orang-orang muda ini, saya melihat masa depan gereja. Kalau kalian hebat, kalau kalian dahsyat, kalau kalian luar biasa, kalau kalian bersatu, gereja akan luar biasa. Dan yang ketiga, kalau saya lihat kalian, saya melihat masa depan generasi. Saya baca di koran banyak generasi muda penyebar narkoba. Saya baca di koran, saya jumpai banyak orang-orang muda yang menjual diri dan hidup dengan perselingkuhan, perzinahan, jadi istri piaraan orang, hidup kacau-kacau. Tapi waktu saya lihat saudara, saya positif. Generasi depan Indonesia akan dahsyat luar biasa. 100 orang, 1000 orang boleh kacau, tapi puluhan ribu yang ada di lapangan hoki Sorong ini akan membongkar balikan dunia bagi kemuliaan Tuhan. Presiden Indonesia pertama Soekarno pernah bilang, berikan 10 orang-orang muda kepada saya dan saya akan jungkir balikan dunia bagi kemuliaan, bagi dunia ini, jungkir balikan dunia untuk hal yang baik.
Saya percaya kalau 10 saja bisa goncangkan dunia, apalagi ribuan orang di lapangan hoki. Sama-sama bilang, Tuhan akan pakai saya. Saya tidak mau tahu masa lalu saudara, tapi yang saya tahu hari depan saudara dahsyat. Orang mau bilang kau apa saja tidak penting, karena orang mau ngomong apapun tidak menjelaskan siapa engkau, hanya menjelaskan apa isi otak kepalanya itu. Amin. Sama-sama bilang, hidup saya dahsyat. Daud dihina oleh siapapun, tapi Daud bilang, kejadianku dahsyat dan ajaib, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Haleluya. Yusuf dihina, Yusuf dibuang ke dalam penjara dengan tuduhan pemerkosa, tapi dia percaya manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, Allahku mereka-rekakannya untuk kebaikan. Saya percaya ketika Papua mulai direndahkan, itu waktu Tuhan untuk mengangkat dan menyatakan kemuliaan. Siapa yang percaya ini waktu Tuhan yang dahsyat buat Papua? Sama-sama bilang, ini waktu Tuhan yang dahsyat untuk Papua. Semua adik-adik muda tetap berdiri di sini. Semua kursi-kursi yang kosong, kalau ada mama-mama, papa-papa yang susah untuk berdiri, duduki saja kursi orang-orang muda itu, karena mereka rela memberikannya bagi yang lebih tua, karena itulah budaya orang Papua. Lihat, mereka suka cita. Kursi-kursi yang sudah ditinggalkan, mama-mama, papa-papa, mace dan pace yang susah untuk berdiri, duduki kursi-kursi tersebut, karena adik-adik muda di tanah Papua sangat rela memberikan kursinya buat mereka yang lebih tua. Setuju? Siapa yang mau hidup suci buat Tuhan? Semua yang mau hidup suci buat Tuhan tetap angkat tangan, tutup mata. Bapak, orang-orang muda ini di lapangan hoki Sorong, Papua Barat, angkat tangan. Mereka mengerti kenapa mereka angkat tangan, karena mereka tahu hidup masa muda dalam dosa adalah hidup masa muda dalam kehancuran, tapi hidup masa muda dalam kebenaran adalah hidup masa muda dalam kemuliaan Tuhan. Karena itu kami ucapkan berkat. Lihat tangan-tangan yang terangkat. Mereka bukan sekedar naikkan doa, mereka buat sebuah perjanjian bahwa mulai hari ini mereka tidak akan pacaran dengan orang yang tidak seiman. Mereka tidak akan lakukan hubungan seks sebelum nikah. Mereka tidak akan menjamah alkohol. Mereka tidak akan berurusan dengan nikotin. Mereka tidak akan berurusan dengan drugs dan obat-obat terlarang. Di dalam nama Yesus, roh setan yang membelenggu orang muda ini aku lepaskan dalam nama Yesus. Mereka tidak akan baca bacaan cabul. Mereka tidak akan hidup dengan onani dan masturbasi. Mereka tidak akan pacaran sejenis sebagai lesbian atau homoseks. Kalaupun ada ikatan itu, aku lepaskan di dalam nama Yesus. Kuduskan pikiran mereka, kuduskan hati mereka. Kalau dosa ini terbawa pada kutub keturunan karena ada roh-roh perzinahan dari orang tua kami lepaskan ikatannya di dalam nama Yesus. Api dari Tuhan mulai turun, lepas segala ikatan. Darah Yesus menghancurkan segala belenggu dosa. Dan mulai hari ini mereka akan hidup dalam kebenaran. Roh Kudus mampukan mereka untuk hidup dalam anugerah Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih. Semua sudah angkat tangan dua-dua, ulangi doa saya, katakan Tuhan Yesus. Dengan suara keras sama-sama katakan Tuhan Yesus. Aku masih muda. Hari depanku cemerlang. Aku tidak mau gadaikan masa mudaku dalam dosa. Tapi hari ini di lapangan hoki kota Sorong, aku buat perjanjian dengan Tuhan. Sekali Yesus tetap Yesus. Sekali kebenaran tetap kebenaran. Apapun yang Yesus nggak suka, cabut dari dalam hidupku. Sebab aku hanya mau hidup untuk menegakkan kerajaan Allah di muka bumi. Aku buat perjanjian di masa mudaku. Aku akan mencari kerajaan Allah serta kebenarannya.
maka semuanya akan ditambahkan dalam hidupku. Roh Kudus, ingatkan aku terus akan perjanjian yang aku buat malam hari ini di lapangan hoki Sorong, Papua Barat ini. Aku meteraikan perjanjian ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menumpahkan darahnya sebagai perjanjian yang baru, yang hidup dan yang kekal, sehingga mulai hari dan seterusnya aku akan hidup benar, aku akan hidup suci, aku akan bekerja keras, aku jadi orang-orang yang rajin dan hidup dalam kebenaran mulai hari ini sampai selama-lamanya. Sama-sama kita katakan amin. Siapa yang bangga punya Tuhan seperti Yesus? Saya punya teman itu pendeta, dia ketua presiden dari gereja Gidi, saudara. Namanya pendeta Dorman. Dan beliau karang lagu yang saya suka sekali itu. Lagunya saudara mestinya tahu. Kalau saudara nggak tahu, pulang saja saudara. Ya kan, lagunya gini. Hitam-hitam begini. Musik tahu lagu itu kan? Ayo. Semua nyanyi ya. Kita hitam, kita keriting, tapi kita adalah berencana Tuhan yang hebat. Amin. Ingat, apa yang orang katakan tidak menjelaskan tentang siapa kita. Itu hanya menjelaskan apa yang ada dalam isi otak mereka. Amin. Yang Tuhan bilang Papua apa? Hebat, dahsyat, diberkati. Papua hebat, dahsyat, diberkati. Ayo. Hitam-hitam lagi rencana Tuhan. Amin. Hitam-hitam begini, hitam-hitam begini. Oh, keriting-keriting begini. Hitam-hitam begini. Oh, keriting-keriting begini. Ada dalam rencana Tuhan. Bagi dalam rencana Tuhan. Sebentar. Semua semangat. Kayaknya kalau nyanyi lagu ini di tempat terlalu bagus. Kamu mau lari mulai dari kiri kah, mulai dari kanan kah? Sana. Oke? Ya. Saya ikut boleh? Musik.